liabilities gitu ya. Nah, ini kali ini adalah expense dalam bukunya Godfrey Hudson Holmes and Tarka ini ya. Jadi bicara yang namanya expense, beban ya, bahasa lainnya adalah beban ya. Jadi ada terminologi yang namanya beban dan itu berbeda dengan yang namanya cost ya, biaya ya. Jadi orang di masyarakat ini kadang sama ini, ya kan? Biaya listrik gitu kan. Padahal beban listrik harusnya. Tapi orang bilang biaya listrik gitu kan. Biaya makan siang katanya. Padahal bukan biaya makan siang, tapi beban konsumsi ya atau beban makan siang boleh. Nah, jadi itu terminologi yang apa ya, yang terjadi di masyarakat. Tapi di sini kita dalam seminar teori akuntansi, maka kita dudukkan kembali definisi itu, gitu ya. Nah, jadi yang namanya expense, gitu ya. Apa itu expense? Nah, expense itu adalah terjadinya penurunan, ya, penurunan manfaat secara ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk terjadinya pengeluaran kas, ya, outflow, ya, atau terjadinya penurunan aset, deflation, atau terjadinya kewajiban, incur of liabilities, ya, yang dihasilkan dari penurunan ekuitas, ya, dan yang lainnya adalah berhubungan dengan distribusi ekuitas tersebut kepada para partisipan, ya. Nah, ini menurut Degen, ya, menurut apa ini ya, literaturnya si Godfrey ini ya. Dia katakan itu ya. Jadi udah jelas ya, yang namanya beban itu adalah memang manfaatnya turun, ya kan? Seiring dengan masanya waktu, ya kan? Masanya waktu dan terjadinya penurunan aset. Nah, itu namanya beban. Jadi kalau namanya beban itu artinya apa? Pengorbanan sudah gitu kan? Karena karena sudah digunakan tahun 2023 2022, maka di 2023 harus kita korbankan itu, lupakan itu ya, sudah jadi berkurang ya. Karena apa? Ya, udah masuk kriteria namanya adalah decrease of economic benefit during the accounting periods gitu ya. Ya, jadi karena berlalunya waktu ya, mau tidak mau kita harus jadikan dia beban pengeluaran gitu ya. Beli mobil gitu kan. Kita beli mobilnya 2021 gitu kan, 2021 belinya harganya 300 juta gitu kan. Di 2023 di bulan April kita jual. Nah, jadi harganya menjadi 250 juta. Maka terjadi yang namanya deflation ya, atau terjadi namanya depreciation ya, decrease of asset. Ya, maka itu namanya beban ya, namanya depreciation expenses gitu ya. Nah, maka itu udah dikorbankan. Terjadinya apa? Sering beredarnya waktu ya, seiring berlalunya waktu gitu ya. Nah, itu dia namanya beban. Nah, jadi beban itu apa ya? Penurunan nilai gitu ya. Jadi memang turun nilainya. Karena apa? Ya dari sebuah peristiwa ya, pasti ada penurunan nilai ya yang dinyatakan dengan satuan aliran kas yang berkurang ya dalam bentuk aliran kas keluar. Jadi bukan aliran kas masuk atau disebut dengan cash inflow, tetapi cash outflow gitu ya. Dan juga beban ini sudah harus dikorbankan ya kan, losses. Jadi dia memang harus dikurangkan dari pendapatan ya kan. Maka encompass losses ya kan. Jadi memang dikurangkan dari pendapatan selama beban itu terjadi dalam sebuah aktivitas yang biasa. Nah, jadi yang namanya beban itu pengorbanannya ya. Jadi bukan bukan modal ya. Bukan untuk menghasilkan pendapatan, tapi memang pengorbanan orang lah ya. Jadi setiap beban itu pengorbanan memang. Dan dan dalam satu waktu gitu ya, ketika dalam situasi yang tidak normal ya, atau disebut dengan apa ya, extraordinary item ya, itu tidak lama terjadinya ya.
Nah, jadi tidak lama terjadinya. Jadi harus masuk pengurang ya dari pendapatan. Maka dari definisi itu dapat dibuat adalah beban operasional itu harus dihubungkan ya dengan aktivitas fisik entitas. Ya. Ya, artinya kalau dalam kegiatan produksi atau kegiatan penjualan ya yang dalam kerangka menghasilkan pendapatan ya yang diakibatkan karena menjual barang dan jasa ya, maka beban itu terjadi selama kita jual beli dan selama menjual barang atau juga jasa. Ya, pasti ada beban. Apakah dia beban gaji gitu kan, apakah dia beban transportasi gitu kan. Nah, jadi itu yang namanya beban pengorbanan ya. Jadi a cure uh, generate revenue using good ya. Artinya selama selama upaya menghasilkan pendapatan ya pasti harus ada pengorbanan. Nah, pengorbanan itulah yang namanya beban. Kira-kira demikian ya. Ya, bagaimana terjadinya perubahan atas aset dan kewajibannya? Jadi beban itu merepresentasikan yang namanya perubahan nilai. Jadi kerangka di sini mendefinisikan ya beban itu terjadi karena adanya outflow ya atau karena adanya depletion. Nah itu. Jadi kerangkanya outflow dan kerangkanya depletion. Dan kerangka tersebut ya itu tidak ada acuan, ya tidak ada acuan yang berhubungan dengan beban terkait dengan pendapatan. Jadi memang udah hilang ya pengorbanan ya. Jadi pengorbanan itu ya referensinya nggak kemana, mau tidak mau kita harus berkorban gitu ya. Dan pengorbanan itu menjadi beban yang dinyatakan dalam satuan uang moneter ya. Dan inilah ya bedanya antara beban dengan biaya itu apa. Nah, jadi orang mengatakan suatu waktu beban itu merefer sebagai cost. Nah, jadi dia sebagai cost ya. Jadi apa bedanya sih antara cost and expense? Ya, if there is no cost, the firm, there is no expense. Nah, jadi kalau nggak ada beban, ya, maka yang ada di dalam perusahaan, ya maka biaya juga tidak ada. Jadi yang membedakan apa beban dengan biaya? Ya kalau dia beban tadi adalah pengorbanan yang harus dikorbankan dalam kerangka menghasilkan pendapatan, sedangkan biaya dikorbankan menghasilkan pendapatan. Nah, itu bedanya. Beban dikorbankan, ya kan? Beban memang dikorbankan habis. Tapi kalau dia biaya, ya itu akan ada hasil yang namanya pendapatan revenue. Nah, itu namanya cost ya. Jadi kalau dalam istilah made and usury gitu ya, antara expense dengan cost itu apa? Expenses itu adalah expendable. Ya, expendable, pengorbanan kan. Kalau pernah nonton film Jean-Claude Van Damme gitu kan ada expendable gitu ya. Nah, memang dia pengorbanan ya karena uh, keluarganya habis semuanya ya maka dia pengorbanan banyak untuk menuntut gitu kan. Itu film Hollywood ya yang namanya expendable. Kalau sedangkan biaya tidak gitu kan, ada harapannya, ada hasilnya yang namanya revenue. Misal gitu ya. Ya, kalau misalnya pabrik PKS, ya pabrik PKS mana yang expend, mana yang cost. Ya, expend mana yang expend, mana yang cost. Jadi kalau gaji karyawan misalnya di kantor pusat Kandir, kantor direksi PTPN 3 gitu kan. PTPN 4 di Jalan Suprapto. Gaji di kantor direksinya namanya expend atau cost? Gaji pegawai. Expand gitu kan. Nah, kalau di kebunnya gimana? Kebunnya misalnya di Labuan Batu, di Rantum Rapat, di Kota Pinang ya. Tukang dodos, upah tukang dodosnya dibayar. Sekali dodos 500.000. Maka itu cost atau expense? Kos, Pak. Ya, cost ya. Nah, itu bedakan antara cost dengan expense. Gaji bagian kantornya di Jalan Suprapto ya, expense. Gaji pegawai marketingnya, gaji pegawai administrasinya, gaji direksinya, ya kan? Itu adalah expense ya. Sedangkan cost ya karena adanya tukang dodos, ya kan, biaya kita bayarkan upah tukang dodos, maka akan ada penjualan yang namanya penjualan TBS ya, tandan buah segar yang menjadi
Nah, maka upahnya itu namanya cost. Karena adanya cost itulah maka kita dapatkan penghasilan yang namanya penghasilan TBS ya. Nah, jadi dalam pengakuan beban ini yaitu kriterianya ya mengacu kepada apa ya selaras dengan elemen-elemen akuntansi yang lainnya ya. Jadi beban itu diakui jika ya pertama adalah kemungkinan ya di masa yang akan datang ya ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dalam sebuah entitas. Nah, itu ya. Jadi hanya katanya bermanfaat secara ekonomi gitu ya. Tapi bukan menghasilkan pendapatan ya, tetapi ada aktivitas ekonomi. Ya kan, aktivitas kantor, aktivitas jual beli itu kan semuanya adalah aktivitas ekonomi yang bermanfaat gitu kan di masa yang akan datang. Itu namanya beban. Sedangkan apa ya pengakuan yang lainnya adalah item gitu ya. Item yang menjadi biaya atau juga nilai ketika diukur dengan andal ya. Ketika diukur dengan andal dan juga netral ya, bebas dari bias. Dan beban diakui juga ketika apa? Turunnya manfaat ekonomi. Itu tadi, mobil harga 300 juta dijual 250, maka terjadinya decrease ya, penurunan. Nah, itu namanya beban. Jadi dalam mengukur beban itu dengan pendekatan ya, dengan pendekatan akrual bisa, dengan pendekatan perbandingan ya, perbandingan antara beban itu sendiri dengan pendapatan itu sendiri dalam satu periode yang berhubungan. Ya. Dan untuk mengalokasikan beban itu bagaimana? Ya untuk mengalokasikan beban itu ya sebagai matching cost, prinsip perbandingan ya, yaitu dikurangkan terhadap revenue ya dalam satu periode ya. Jadi namanya prinsip matching revenue. Ya, jadi salah satu prinsip akuntansi ya. Jadi namanya matching revenue dalam satu periode sehingga nantinya menghasilkan laba dalam periode tertentu ya. Dalam mengalokasikan beban ini ya itu terdiri dari ya artinya ya ada akuntan itu harus membedakan ya mana biaya mana cost. Nah, jadi di situ kalau dia yang dikatakan dengan cost dari masa akan datang jadilah namanya revenue. Tapi kalau yang dikatakan beban ada decrease of economic benefit. Nah, itu bedanya ya. Jadi akuntan memilahnya. Di masa yang akan datang future revenue itulah cost. Tapi kalau beban di masa yang akan datang itu adalah decrease of economic benefit. Ya, terjadinya penurunan ekonomi tanpa melihat hasil pendapatan atau rugi. Nah, ini bedanya ya. Jadi yang namanya cost itu mengandung ya yang namanya current revenue ya pendapatan saat ini ya, dan dikurangkan rate of dan dikurangkan dari revenue itu dalam periode tertentu ya. Itulah namanya biaya cost ya. Dan cost itu terjadi ya ada pembayaran ya jadi belum dibayar yang mengacu pada pendapatan saat ini yang terjadi ya. Jadi untuk karena apa tadi gitu ya karena ada peristiwa penjualan maka di situ ada cost gitu ya. Artinya ya karena adanya kita jual tandan buah segar maka ada biaya di situ. Biaya apa? Harga pokok, cost ya, cost tukang dodos. Jadi dalam prinsip proses matching di sini ya, jadi dilakukan secara serentak ya. Secara serentak atau mengkombinasikan pengakuan antara pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung secara bersama-sama ya. Dan alokasi beban itu ya sangat sulit dilakukan ya. Dan harus ada menggunakan beberapa pertimbangan ya. Dan menggunakan arbitrary gitu ya. Artinya di sini mengacu pada pengalokasian secara prorata ya, arbitrary pertimbangan juga judgment ya. Dalam mengalokasikan biaya itu 3 metode. Ya, jadi menggunakan metode hubungan apa ya, hubungan faktor penyebab cause and effect atau juga secara rasional alokasi.
atau juga secara pengakuan ya, pengakuan segera, immediate recognition. Nah, kalau dihubungkan dengan uh, karena ada penyebab dan adanya dampak ya, maka dalam hal ini idealnya ini dihubungkan dengan faktor sebab akibat ya. Karena adanya sebabnya ini maka akibatnya ini ya. Nah, itu namanya sebab akibat. Kalau dia secara sistematik ya, secara sistematik itu dialokasikan saja ya. Dari satu periode waktu itu ya pasti ada misalkan dengan persen atau juga dilakukan dengan pembagian gitu ya, antara harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Dapatlah yang namanya depresiasi per tahun gitu ya. Atau dia adanya pengakuan aja ya, jadi pengakuan ya, adanya beban iklan, adanya beban riset ya, adanya beban penilaian kembali gitu ya. Dan dalam yang masalah beban ini ada hal-hal yang perlu kita kritisi. Jadi yang perlu kita kritisi di sini maknanya ya, makna terkait dengan beban ya, terkait dengan rugi, terkait dengan kewajiban. Nah, itu diakui kapan? Ya, diakui ketika terjadinya peristiwa walaupun belum ada bukti. Nah, itulah dalam hal ini banyak terjadi kontradiktif itu. Tapi kalau beban itu biasanya harus ada bukti dulu gitu kan. Sementara kalau dia belum terjadi ya apakah dibebankan? Nah, kalau misalnya penyusutan tadi, ya penyusutan gimana mau kita alokasikan karena waktu kan, nggak ada bukti ya, tetapi karena adanya waktu ya tetap dikurangkan, ya tetap mengurangi nilai aset, nilai manfaat suatu aset gitu kan. Maka kritisinya itu ke situ ya, jadi dari berbagai sisi ya. Kemudian juga terjadinya asimetri. Asimetri pengakuan pendapatan dan juga beban yang berhubungan dengan masalah bias ya. Kemudian dikritisi lagi terkait dengan proses ya, proses bagiannya dan juga proses pembuatan pada saat penyusunan raca ya. Dan pada saat penyusunan raca di sini gitu ya, maka ada diakui ya yang namanya unexpired cost gitu ya. Jadi akuntan di sini most akuntan put in accounting report is rubbish gitu ya. Jadi yang namanya rubbish itu ya abu-abu ya. Nah, jadi dalam pengalokasian juga ada ketidaktepatan juga. Menurut Thomas ya, Thomas itu menyatakan alokasi akuntansi terkadang tidak cukup ya, tidak sesuai dengan kriteria penambahan ya, kemudian juga kebingungan, ambiguitas ya, kemudian juga ketergantungan ya, defensibility. Jadi dalam pengalokasiannya akuntan itu harus dua dasar Pak ya. Dasarnya adalah pada saat input ya. Yang kedua ada pada saat pengalokasian data ke server, ke apa ya, ke penyimpanan data ya, sesuai dengan manfaat dan tujuannya ya. Nah, maka dalam hal ini beberapa alternatif pendekatan yang disarankan ya, yaitu menggunakan exit price accounting ya, harga akhir ya, harga terakhir ya, exit price. Pada saat jual berapa harganya. Nah, itu ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi standar bagaimana ya. Jadi IASB apa ya, memang aware terhadap problem pengalokasian ini dan juga banyak kajian-kajian yang membahas ya hal itu ya. Nah, jadi ini merupakan isu bagi auditor ya, di mana auditor itu isu ini apa ya, atas hubungan antara beban dengan aset itu dalam satu periode. Nah, di sini mulai dari saat pengakuannya ya, dan juga pada saat pengukurannya gitu ya. Nah, jadi di sini memerlukan konsep ya, konsep yang matang ya, konsep yang sesuai dengan prinsip konservatisme ya, yang bisa mengurangi ya dari distorsi informasi dan juga distorsi kegunaan ya. Dan juga manajernya di sini dapat memberikan
insentif ya terkait dengan pembebanan ini ya. Karena di sini bisa aja ya yang namanya pengakuan beban itu berdampak ya kepada manajer ya. Bisa berdampaknya kepada bonus gitu kan. Bisa berdampaknya terhadap pajak malah gitu ya. Kalau masalah pengakuan ini nggak clear. Nah, ini bagi isu bagi auditor juga. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya bahwasannya terkait dengan konsep beban di sini ya berhasil kita definisikan ya. Jadi kriteria pengakuannya adalah kriteria konsep matching ya, mengurangkan antara pendapatan revenue dikurangi dengan beban ya. Itu dikatakan dengan konsep matching atau juga bisa diterapkan dengan pendekatan akrual counting ya, pengakuan pada saat terjadi ya walaupun belum terrealisir menjadi kas. Dan juga yang dikritisi adalah proses perbandingan tadi. Nah, jadi dan juga proses pengalokasian ya. Nah, dan ini merupakan peluang bagi penyusun standar ya untuk menyusunnya kembali ya. Dan ini isu bagi auditor. Ya mungkin ada yang kita diskusikan adik sekalian, silakan. Konsep beban ini. Cukup ya. Nah, jadi kalau demikian itu sajalah ya. Jadi dalam hal ini bisa beberapa istilah-istilah yang bisa kita pahami ya. Ini tadi economic benefit, recognition criteria, probable ya, dan sebagainya ya. Nah, ini. Ya, baiklah. Nanti untuk judul papernya kita udah bagi ya, biar supaya nanti nggak apa ya, nggak buru-buru. Nantinya kita bagi dalam beberapa satu paper untuk tugas UASnya 2 orang ya. Ya. Nanti dibagi aja berapa orang nanti boleh di WA. Ah, Jadi berapa kelompok. untuk kelompoknya sudah dibagi, Pak. Udah ya, baik. Udah, Pak. Ya nanti judulnya saya share deh. Baik, Pak. Ya. Ya, baik, saya kira itu saja ya, adik sekalian dan Bapak Ibu semua. Hari ini, sore ini, ya kita sudahi ya pertemuan ini. Baik, kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti judulnya saya share ya, untuk pembuatan papernya ya, Baik, yang akan Pak. dipublikasikan. Baik, terima kasih, selamat sore, salam sehat semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Ya, silakan boleh meninggalkan ruangan. Selamat sore, Pak. Sore, Pak.